Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nantanela Arianto, Prodi Akuntansi Syariah A, absen 14, NIM 21383042004, yang akan menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak. Etika adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruk berdasarkan akal pikiran manusia. Sedangkan moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seorang atau sekelompok orang. Dan akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Masalah perbuatan baik dan buruk, terpuji dan terjela adalah wilayah kajian akhlak. Akhlak merupakan barometer yang menyebabkan seorang mulia dalam pandangan Allah dan manusia. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa atau manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan. Di sisi lain, akhlak juga diartikan dengan A. Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, B. Jalan yang sesuai dengan menuju akhlak, C. Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Definisi akhlak secara substansial tampak saling melengkapi dan darinya dapat dilihat 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak merupakan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau sandiwara. Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, dilakukan dengan ikhlas semata-mata, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapat pujian. Selanjutnya, perlu diketahui karakteristik etika dalam Islam yaitu sebagai berikut. 1. Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada etika yang baik untuk menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2. Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan yang didasarkan pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Perbedaannya adalah dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak lebih bersifat transendental karena berasal dan bersumber dari Allah, maka etika dan moral bersifat relatif dinamis karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Berdasarkan perbedaan sumber ini, maka etika dan moral senantiasa bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi, dan tuntunan manusia. Hubungan akhlak dengan pendidikan juga sangat erat. Tujuan pendidikan dalam pandangan Islam adalah berhubungan dengan kualitas manusia yang berakhlak. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa antara akhlak dan tasawuf memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Artinya bahwa akhlak yang baik, terpuji atau mahmudah, dan mulia atau karimah bukanlah didasari oleh ucapan dan akal pikiran semata, tetapi melainkan oleh bisikan dan kilauan hati sanubari yang terdalam. Manusia yang berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak adalah manusia yang kotor dan sakit hatinya. Dalam hidup dan kehidupan ini, banyak orang yang mengetahui dan menyadari bila hatinya kotor dan sakit, akan tetapi tidak berhasrat membersihkan dan mengobatinya dengan segera. Berbeda dengan
kotor dan sakit fisik, maka segera mengobati dan membersihkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.